Ketika malaikat penjaga Bukit Taif itu bertemu dengan Rasulullah SAW, malaikat itu langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akulah penjaga Bukit Taif ini. Allah memerintahkanku untuk mentaati apapun yang engkau perintahkan." Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kak Ros Official. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mampir di YouTube channel Kak Ros. Kak Ros ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, subscribe video Kak Ros. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semuanya dilimpahkan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semua pasti sudah pada tahu ya, ini adalah bulan apa? Jika dihijrahkan, bulan ini adalah bulan Rajab. Ada apa sih pada bulan Rajab ini? Teman-teman mungkin sebagian belum pada tahu ada peristiwa apa yang terjadi pada bulan Rajab ini. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tetap stay tune video Kak Ros. Ini dia videonya, check it out. Namun, sebelum Kak Ros mulai ceritanya, jangan lupa video YouTube channel Kak Ros di like, subscribe, and share video YouTube-nya. Karena ini spesial di bulan Rajab, maka Kak Ros akan menceritakan sebuah kisah tentang Rasulullah SAW yang menerima wahyu tentang perintah sholat, yang biasa kita sebut dengan peringatan Isra Mi'raj. Menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Kak Ros akan menjelaskan sedikit tentang bulan Rajab. Ada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bahkan di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu itu. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada bulan itu. Perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi dirimu sendiri, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." Quran surah At-Taubah ayat 36. Dan salah satu keutamaan dari bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh keberkahan, dan salah satu bulan mustajab. Dan apapun yang kita minta di bulan Rajab ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita selagi kita meminta dengan sungguh-sungguh dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itulah dia sedikit tentang penjelasan di bulan Rajab. Langsung aja kita mulai cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, pakai langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Ini dia videonya, check it out. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, hingga dinaikkannya ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri digambarkan sebagai perjalanan fisik spiritual Rasulullah SAW ketika menerima wahyu tentang perintah sholat. Dalam bahasa Arab, Isra artinya perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj artinya kenaikan. Meski kerap dimaknai Isra Mi'raj adalah satu peristiwa, namun yang sebenarnya Isra Mi'raj adalah 2 bagian perjalanan Rasulullah SAW. Jadi guys, aku akan menjelaskan sedikit peristiwa tentang Isra. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari kota Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Dalam perjalanan, Rasulullah mengendarai hewan yang bernama buraq, seekor kuda yang memiliki sayap dan ekor seperti burung merak. Dan buraq ini sendiri memiliki kecepatan seperti kecepatan melebihi kecepatan kilat. Maka saat Rasulullah dalam perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu wajar saja dia menempuh perjalanan hanya dengan 1 malam, di mana normalnya dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa jika ditempuh dengan kuda atau unta bisa sampainya kira-kira hampir 1 bulan lamanya. Sedangkan Rasulullah mengendarai hewan buraq ini cuma 1 malam saja. Dan sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu hingga ke langit ke-7. Namun dalam perjalanan Rasulullah pun tidak sendiri. Dia juga ditemani oleh malaikat Jibril. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Kira-kira usia Rasulullah saat itu masih 51 tahun. Oke guys, jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem, Palestina, hingga ke Sidratul Muntaha dalam menerima wahyu tentang perintah sholat. Peristiwa ini bermula di awal 10 tahun masa kenabian Rasulullah SAW. Pada saat itu terjadi di bulan
Rajab, tanggal 27 Rajab 621 Masehi, di mana saat itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah karena telah ditinggal oleh istri tercinta Khadijah dan paman tercinta Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Siti Khadijah dan Abu Thalib adalah dua orang yang memiliki peran penting dalam hidup Rasulullah SAW. Seperti istri tercinta Siti Khadijah memiliki sifat yang menenangkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Begitu pula halnya dengan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Dari kecil Rasulullah itu sudah diasuh oleh pamannya Abu Thalib, kemudian dia diajarkan berdagang. Dan Abu Thalib, dia adalah paman yang selalu membela ketika Rasulullah berbahaya dari ancaman-ancaman orang-orang kafir. Dan itu menjadi kesedihan bagi Rasulullah karena mereka berdua telah meninggalkan Rasulullah SAW. Terlebih lagi, paman Rasulullah itu sendiri meninggal dalam keadaan agama nenek moyangnya. Karena kesedihan itu, Rasulullah pun tidak lagi memiliki orang-orang yang dicintainya seperti Siti Khadijah. Biasanya Rasulullah pulang ke rumah, ada seseorang yang menenangkan jiwa dan dirinya. Namun ketika pulang ke rumah dia tidak lagi mendapati hal itu. Begitu juga di luar rumah, ketika Rasulullah ingin menyampaikan risalah-risalahnya, maka dia tidak akan diterima oleh kalangan-kalangan masyarakat kota Mekah, dan tidak akan ada lagi yang membela Rasulullah SAW. Disebut tahun kesedihan karena pada saat itu adalah masa di mana masa-masa sulit bagi Rasulullah SAW, sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu pun sebagai bentuk penghibur Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari telah terjadi konflik sosial di kota Mekah yang membuat Rasulullah SAW tidak lagi diterima risalah-risalahnya kepada masyarakat kota Mekah, dan hal itu pun yang membuat Rasulullah SAW ingin meninggalkan kota Mekah itu sejenak dan jauh dari kerusuhan. Suatu ketika Rasulullah ingin berdakwah di sebuah kota yang jauh dari kota Mekah, kira-kira jaraknya 100 km dari kota Mekah. Rasulullah ingin berdakwah di kota tersebut karena dakwahnya tidak diterima oleh penduduk Mekah, sehingga Rasulullah pun memutuskan ingin pergi ke kota tersebut dan menyebarkan risalah-risalahnya dan berharap risalah-risalahnya diterima oleh penduduk kota Taif tersebut. Dan ketika Rasulullah ingin pergi ke kota Taif tersebut, Rasulullah mengajak anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Mereka pun pergi ke bukit Taif tersebut hanya dengan berjalan kaki. Jadi teman-teman garis bawahi, Rasulullah pergi ke kota Taif itu dengan jarak 100 km dari kota Mekah hanya dengan berjalan kaki. Dan Rasulullah pun masih berharap bahwa di kota Taif tersebut masih diterima risalah dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, segitu perjuangan Rasulullah dalam membela dan menyebarkan agama Islam. Kemudian pada saat Rasulullah menyampaikan risalah-risalahnya, ternyata apa yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah malah mendapat cacian, hinaan, bahkan lemparan-lemparan fisik yang mengarah ke Rasulullah SAW, hingga kakinya Rasulullah pada saat itu kakinya berdarah terkena lemparan batu oleh kaum Bani Taif. Begitupun dengan anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harithah. Kepala belakangnya terkena lemparan-lemparan oleh penduduk kaum Bani Taif, dan Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak di sebuah kebun kurma milik dua orang anak dari seseorang yang bernama Rabi'ah. Dan dari sinilah kisah peristiwa Isra Mi'raj itu pun dimulai. Dan ketika Rasulullah sedang beristirahat di sebuah kebun kurma tersebut, Rasulullah sedang berpikir bagaimana caranya agar agama Allah ini diterima oleh penduduk kota Taif tersebut. Ketika dia menyampaikan agama Allah, malah penduduk kota Taif itu menyerang balik dirinya. Melihat perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan risalah-risalahnya penuh dengan cacian, hinaan, bahkan lemparan-lemparan fisik terhadap Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Jibril untuk memerintahkan malaikat penjaga bukit Taif tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun memerintahkan kepada malaikat penjaga bukit Taif tersebut, mintakan kepada Muhammad apapun yang dia minta, maka taatilah. Kemudian malaikat penjaga bukit Taif tersebut menemui Rasulullah SAW yang sedang beristirahat sejenak di sebuah kebun kurma tersebut. Sekiranya engkau memerintahkan aku untuk mengangkat dan menimpakan bukit ini kepada penduduk yang zalim tersebut, aku akan lakukan. Masya Allah, apa jawaban dari Rasulullah kepada malaikat penjaga bukit Taif tersebut? Rasulullah pun menjawab, jangan wahai malaikat, sesungguhnya mereka itu tidak tahu tentang suatu kebenaran agama Allah. Boleh jadi mereka menyakitiku, namun mereka tidak memiliki niat untuk menyakitiku. Boleh saja mereka melukaiku, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki niat atau tidak tahu tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti,
Aku berharap anak cucu-cucu dari keturunan mereka beriman kepada Allah dan menerima risalah-risalahku. Kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, saat ini aku mengadukan tentang kelemahanku, kurangnya dayaku kepada manusia, ya Arhamar Rahimin. Duhai Zat yang Maha Sempurna, sesungguhnya aku menyadari dan meyakini bahwa Engkau bersama orang-orang yang lemah dan orang-orang yang terlemah. Engkaulah yang merawatku, mengasihiku, dan menyayangiku. Duhai Allah, setelah perjalanan di Bukit Taif ini, kemana lagi Engkau akan memerintahkanku? Apakah masih jauh? Dan di sana masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima risalahku dan menyakitiku? Dan apakah masih dekat? Dan jika di dekat itu, apakah mereka masih tidak suka dan tidak menyukai aku dan menyakiti aku? Selagi Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak pernah peduli dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu. Aku percaya dan meyakini bahwa kasih sayang-Mu lebih luas. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau dan mengharapkan ridha-Mu. Sesungguhnya aku menyerahkan segala daya, upaya, dan kekuatanku, dan kukembalikan hanya kepada Engkau. Subhanallah, itulah doa dari Rasulullah SAW ketika dizalimi oleh penduduk kota Taif tersebut. Sehingga doa-doa Rasulullah tersebut mengguncang arsy-Nya Allah dan menghadirkan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu undangan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, Kak Ros akan menjelaskan apa hikmah dari kejadian dan peristiwa Rasulullah tersebut. Oke, hikmahnya adalah ketika kita melakukan sebuah perbuatan kebaikan, maka tidak akan ada semua orang yang akan menerima perbuatan kita tersebut. Kita akan menghadapi tantangan, rintangan, cacian, makian, bahkan fitnahan dari orang-orang yang tidak menyukai kita tersebut. Contohnya seperti seorang pemimpin negara yang memiliki program kebaikan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun, tidak semua masyarakat itu yang mau menerima tentang ide dari pemimpin negara tersebut. Pasti menerima tantangan, halangan, bahkan fitnah-fitnahan. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman tidaklah membalas dan memberikan perlakuan balik kepada orang-orang yang telah menyakiti kita tersebut. Oke guys, dari peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala pun mengundang Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Undangan spesial ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat pertama dan surah An-Najm ayat ke-13 sampai ke-18. Dan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya dan kami perlihatkan sekelilingnya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Di dalam surah An-Najm ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Muhammad telah melihat rupa asli dari malaikat Jibril tersebut di lain waktu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat malaikat Jibril dan Muhammad tidak pula berpaling dari apa yang dia lihat dan tidak pula ia melampaui batasnya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut cerita berikutnya. Jadi suatu malam ketika Rasulullah telah selesai melaksanakan sholat Isya, Rasulullah pun berbaring di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril tersebut membelah dada Rasulullah dan mengambil jantung hatinya lalu dicucikannya dengan air Zam-Zam. Ini sudah pernah terjadi ya di waktu Rasulullah SAW berusia 4 tahun ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya waktu diasuh oleh ibu susunya yang bernama Halimatus Sya'diyah. Dan ini pencucian hati yang kedua dilakukan oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah diambil hatinya dan dicucikan dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan kembali kepada Rasulullah dan dipenuhi dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat dari Bukhari. Setelah proses pencucian hati, kemudian didatangkanlah seekor hewan bernama Burak. Burak adalah seekor hewan yang mirip dengan keledai atau kuda, namun memiliki sayap serta berwarna putih dan memiliki ekor seperti burung merak. Burak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kilat, karena kecepatannya ini melebihi kilat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pun bercerita, didatangkan kepadaku seekor hewan bernama Burak, lebih tinggi dari keledai dan badannya lebih pendek dari bigol. Sesungguhnya dia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun langsung mendirikan salat 2 rakaat dan mengimami para ruh para nabi.
Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah pun keluar dari Masjidil Aqsa. Kemudian malaikat Jibril pun datang dan membawa 2 wadah minuman. Yang satu minuman itu berisi khamar dan satu lagi berisi susu. Disuruh tuh Rasulullah SAW memilih mau khamar atau mau susu. Rasulullah pun memilih susu. Lantas malaikat Jibril pun mengatakan, engkau telah memilih kesucian. Kemudian Mi'raj pun dimulai. Rasulullah SAW pun naik di atas punggung Buraq bersama malaikat Jibril dan naik hingga ke langit dunia. Kemudian ketika meninggalkan langit dunia, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dari langit pertama hingga ke langit ke-7. Kendaraan yang secepat kilat inilah yang membantu Rasulullah dalam perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam. Kemudian perjalanan tersebut harus dilalui Rasulullah SAW dari tiap 7 lapisan langit. Lapisan langit itu ada 7, jadi setiap langit itu Rasulullah bertemu dengan arwahnya para nabi-nabi. Kemudian malaikat Jibril pun memperkenalkan di setiap lapisan langit tersebut yang dihuni oleh para nabi. Ketika di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Lalu Adam berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah yang bersamamu ini? Kemudian malaikat Jibril pun berkata, bukankah diciptakannya engkau karena manusia mulia ini? Malaikat Jibril pun berkata, inilah kekasih Allah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah dan Nabi Adam pun bertegur sapa. Setelah meninggalkan Nabi Adam pun membekali Nabi Muhammad dengan doa kebaikan agar dipermudah urusannya dalam Isra. Begitu juga di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di situ Nabi Isa dan Nabi Yahya pun bertegur sapa dengan Nabi Muhammad SAW dan memberikan doa kebaikan untuk Rasulullah. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah SAW dan memberikan doa juga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan naik lagi di langit keempat. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah Nabi yang pertama kali mengenal tulisan. Di sana Nabi Idris juga memberikan doa kebaikan untuk Rasulullah SAW. Dan di tingkatan langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun adalah orang yang paling pintar dalam berbicara dan meyakinkan orang. Nabi Harun pun memberikan doa kepada Rasulullah untuk mempermudah segala urusannya. Kemudian di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya di jalan kebenaran ilahi. Selama bertemu, Rasulullah disambut oleh Nabi Musa layaknya seorang sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu. Tidak lupa setelah meninggalkan langit keenam, Nabi Musa pun memanjatkan doa kebaikan untuk Rasulullah SAW. Dan yang terakhir sampailah ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat para nabi dan para malaikat yang dikunjungi oleh para malaikat sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengantarkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar di langit ketujuh. Dia juga disebut sebagai pemisah. Disebut muntaha karena ia adalah batas akhir dari perjalanan dan tidak ada satupun makhluk yang pernah melewati muntaha tersebut. Dan sedangkan sidr adalah pohon bidara. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah bercerita bahwa bentuk dari Sidratul Muntaha ini adalah memiliki daun lebar seperti gajah dan buah seperti tempayan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala datang, ciri fisik tersebut berubah sehingga Rasulullah SAW pun tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha ini digambarkan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Rasulullah SAW ini tidaklah mudah. Di awal dia telah ditawari dengan susu dan khamar, dan kemudian di tengah perjalanan juga digoda oleh setan dan iblis dan digoda oleh perempuan. Dan tibalah saatnya hampir sampai di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba malaikat Jibril pun ketika sampai di Rafrafil Akhdar, malaikat Jibril tiba-tiba mundur sedikit. Lalu Rasulullah pun berkata, wahai Jibril, ayo masuk. Kemudian malaikat Jibril berkata, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di depan ini saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, wahai Jibril, engkau telah menemaniku dari dunia sampai ke sini. Lalu tegakah engkau meninggalkan aku sendirian? Kemudian malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, aku ditugaskan hanya untuk mengantarmu sampai di ujung sini saja. Kemudian sampailah Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membuka hijabnya. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 70.000 hijab. Di hijab yang pertama, ketika Allah membuka hijabnya yang pertama, Rasulullah ingat peristiwa
yang telah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin berjumpa dengan Allah langsung. Nabi Musa berkata kepada Allah, "Wahai Allah, jika aku ini nabimu, kenapa engkau titipkan firman-Mu kepada perantara?" Maksudnya kepada malaikat Jibril. "Jika aku nabimu, maka sampaikanlah langsung kepadaku." Jadi Nabi Musa alaihissalam itu minta kepada Allah agar dia dipertemukan dengan Allah langsung. Kemudian Allah pun menjawab, "Engkau tidak akan bisa melihatku, wahai Musa." Nabi Musa berdoa kepada Allah selama 40 tahun dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah. Allah berkata, "Wahai Musa, jika engkau ingin bertemu denganku, maka temuilah aku di Bukit Tursina." Mendengar jawaban dari doa-doa Nabi Musa kegirangan jawaban doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa pun berlari ke Bukit Tursina. Sesampainya di tengah jalan, sebelum naik ke Bukit Tursina, Allah memberhentikan Nabi Musa. Kemudian apa kata Allah? "Wahai Musa, bukalah sendalmu, karena bukit ini akan menjadi suci atas pertemuan zatku kepada dirimu." Kemudian Nabi Musa pun melepaskan sendalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya yang pertama, Bukit Tursina tersebut menjadi debu, bahkan Nabi Musa alaihissalam pun terlempar jauh dan jatuh pingsan. Nabi Musa alaihissalam pun pingsan dalam keadaan yang cukup lama sehingga wajahnya terbias oleh cahaya Allah. Salah satu umat pengikut Nabi Musa alaihissalam ini buta seketika melihat wajah Nabi Musa yang terbiaskan oleh cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pun selama 40 hari tidak menemui umatnya, dan disitulah kesempatan Nabi Musa alaihissalam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kejadian Nabi Musa alaihissalam ini diingat oleh Rasulullah SAW ketika hendak menginjakkan kaki ke Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian Rasulullah melepaskan sendalnya, lalu Allah pun menjawab, "Jangan engkau lepaskan sendalmu, karena langitku ini minta diinjak-injakkan oleh sendalmu, wahai kekasih." Kejadian itu pun dilihat oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jika engkau saja akan hancur, apalagi aku, sedangkan engkau terbuat dari cahaya." Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, sesungguhnya benar, aku telah diciptakan dari cahaya. Tetapi demi Allah, engkau telah diciptakan oleh Allah sebagian dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah pun mendekat dan masuk lalu mengucapkan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salamnya? "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Semua penghormatan, semua pengagungan, dan semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun menjawab salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan hanya untukmu, wahai Nabi. Begitu pula dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Masya Allah, mendapat salam dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah pun tidak lupa kepada umatnya. Masya Allah, Rasulullah tidak pernah lupa dengan umatnya. Bahkan ketika dia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas Rasulullah pun mengucapkan salam untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin." Semoga pemeliharaan dan pertolongan diberikan oleh Allah kepada kami dan semua hamba yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah sifat mulia dari seorang Rasulullah SAW. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyombongkan dirinya dan dia selalu mengingat umatnya dimanapun dia berada. Ketika dia meninggal dunia pun, Rasulullah masih saja mengingat umat. Di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, ummati." Bukankah kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad selalu mengingatnya? Masya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Lihat dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, seluruh para malaikat pun bergetar dan terkagum-kagum. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa mulianya sifat Rasulullah SAW mengingat umatnya. Kemudian seluruh para malaikat pun mengucapkan dengan penuh keyakinan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah bacaan salat yang sering kita baca setiap hari.
Rasulullah SAW pun sujud sampai 3 kali. Ketika dia sujud di pertama, Allah berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu." Kemudian Nabi Muhammad pun sujud lagi, "Wahai Muhammad kekasihku, angkatlah kepalamu." Kemudian Rasulullah sujud sampai ketiga kalinya. Kemudian Allah berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah apa yang engkau minta, maka akan aku berikan." Kemudian Nabi pun mengangkatkan kepalanya, lalu menadahkan tangannya dan berdoa, "Allahumma ghafirli ummati Muhammad." Wahai Allah, ampunkanlah segala dosa umat Muhammad. Masya Allah, itulah ya mulianya sifat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak memintakan kekayaan, tetapi hanya yang dipintanya hanya minta diampunkan dosa dari umat Muhammad. Akankah kita selalu mengingat Nabi Muhammad SAW? Di ujung perjalanan Mi'raj tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan perintah salat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Rasulullah pun menerimanya. Kemudian ketika Rasulullah turun ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lantas Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Rasulullah pun berkata, "Allah telah memerintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari." Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad untuk meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keringanan kepada Allah. Nah, umat Nabi Muhammad akan kesulitan menjalankan ibadah sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Kemudian Rasulullah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan sholat agar dikurangi jumlah sholat. Sampai 3 kali Rasulullah SAW itu bolak-balik ke Allah meminta keringanan sholat, dan akhirnya Allah pun mengabulkan kembali bahwa sholat telah dikurangi menjadi 5 waktu sholat. Setiap waktu sholat mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah, itulah peristiwa Isra Mi'raj dalam perintah Allah melaksanakan perintah sholat. Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, lalu Rasulullah pun diantar pulang oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buraq tersebut. Kemudian begitu sampai di kota Mekah, Rasulullah pun bertemu dengan Abu Jahal, yaitu musuhnya Allah sendiri. Kemudian Abu Jahal berkata, "Ya Muhammad, dari mana saja engkau? Aku baru saja melakukan Isra Mi'raj." Tentu saja Abu Jahal tidak percaya begitu saja dengan cerita Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dinalar oleh logika manusia. Bagi umat Islam, kita wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kemudian Abu Jahal berkata, "Perjalanan sejauh itu hanya bisa ditempuh dengan 1 malam." "Iya," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Abu Jahal pun tidak mengingkari jawaban dari Rasulullah SAW tersebut. Khawatir Rasulullah akan berpaling. Terus ini kesempatan baginya untuk mempermalukan Rasulullah SAW kepada umatnya sendiri. Dalam hati Abu Jahal berkata, jika Muhammad mengatakan hal ini kepada umatnya, pasti umatnya tidak akan percaya kepadanya. Dia pun membuat rencana busuk kepada Muhammad SAW. Lalu Abu Jahal pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, jika engkau berkenan, aku akan memanggil seluruh umatmu dan engkau ceritakan apa yang telah engkau ceritakan tadi kepadaku." Jadi jawab Rasulullah, "Ya, tidak apa-apa," katanya kepada Abu Jahal. Tanpa berpikir panjang, Abu Jahal pun mempersiapkan rencananya dan memanggil kaum Bani Ka'ab dan Luwai. Kemudian Abu Jahal pun memanggil Rasulullah dan mengatakan, "Ya Muhammad, ceritakanlah apa yang telah engkau ceritakan tadi kepadaku, ceritakanlah kepada umatmu." Lalu Rasulullah pun menceritakan dengan jujur tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya tadi malam. Berkata bahwa aku tadi malam telah diisrakan. Orang-orang bertanya, "Engkau kemana?" "Aku pergi ke Baitul Maqdis." "Sepagi ini engkau sudah tiba di sini?" "Ya," jawab Rasulullah. Kemudian umat Rasulullah itu mulai bergaduh nih, mulai tidak percaya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tampaknya rencana Abu Jahal ini cukup berhasil untuk menghasut umat Nabi Muhammad. Kemudian salah satu dari mereka, Mut'im bin Adi, salah satu orang kafir, berkata kepada Rasulullah, "Sebelumnya ceritamu itu biasa-biasa saja, namun kali ini aku ragu terhadapmu, wahai Muhammad. Aku bersaksi bahwa engkau itu pembohong dan dasar pembohong." Dia mengatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mut'im bin Adi adalah seorang kafir yang sesat. Mana mungkin engkau bisa sampai ke Baitul Maqdis, dari kota Mekah ke Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam, sementara dalam perjalanan normal saja bisa ditempuh dalam 1 bulan perjalanan dengan menggunakan onta. Melihat sikap Mut'im bin Adi ini, Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Wahai Mut'im, jaga ucapanmu. Sungguh hina ucapanmu kepada putra dari saudaramu sendiri. Engkau telah mempermalukan keponakanmu sendiri." Aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur. Dan
Singkat cerita, orang-orang pun meminta bukti atas ucapan Rasulullah tersebut. Rasulullah pun menceritakan bentuk detail dari Baitul Maqdis tersebut, mulai dari jaraknya, bangunannya, arsitekturnya, dan gunung-gunungnya. Semua diceritakan detail oleh Rasulullah SAW. Namun, hanya satu yang Rasulullah lupakan, yaitu jumlah pintu Baitul Maqdis tersebut. Ketika Rasulullah menjelaskan tersebut, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Maqdis tersebut. Rasulullah pun diperlihatkan gambar dari Baitul Maqdis tersebut di rumah Aqil bin Abi Thalib. Rasulullah pun bisa menjawab berapa jumlah pintu dari Baitul Maqdis tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, "Benar wahai Rasulullah, engkau memang benar ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau berkata benar ya Rasulullah." Seorang berkata lagi, "Wahai Muhammad, ceritakan tentang rombongan dari unta kami." Rasulullah pun menjelaskan tentang unta Bani Fulan yang hilang di daerah Rukah. Rasulullah juga menjelaskan semangkuk air yang diminum oleh beliau. Rasulullah menjelaskan lagi ada unta yang berwarna merah milik si Fulan tersebut membawa karung berwarna hitam dan putih, unta yang berwarna abu dan bergaris hitam. Rasulullah pun menceritakan bahwa rombongan unta itu tiba di hari Rabu. Mendengar hal tersebut, orang Quraisy terkagum-kagum mendengar cerita Rasulullah SAW. Tidak ada yang meleset sedikit pun dari cerita Rasulullah. Mendengar cerita Rasulullah ini, tidak semuanya beriman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak di antara mereka juga yang kufur. Bahkan yang tadinya sudah beriman pun ada yang kufur kembali. Tetapi yang tulus mencintai Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan keimanan mereka menjadi bertambah. Masya Allah, itulah kejadian dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan sebagai umat Islam, kita wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan semoga teman-teman yang mendengar mendapatkan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini, adalah pelajaran bagi kita semua. Dan semoga yang mencintai Rasulullah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itulah dia kisah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan jangan lupa tonton video aku sampai habis. Buat teman-teman semua yang nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.